kabar? Yang ini siang, ya nggak sore ya. Jam 1 jam lagi maghrib. Pak, apa Pak? Baik. Sehat, Sehat. Covid. Udah booster. Booster menuju booster. Menuju booster. Menuju booster. Karena sakit suntik pertama, suntik kedua itu belum hilang. Belum. Kakak takut suntik? Aku tidak. Cuman efek dari suntik itu. Efeknya. Iya, efeknya terasa di badan. Tapi masih punya hasrat kan walaupun dari suntik. Karena aturannya kan, aturan mengharuskan booster, kita booster. Ini hasrat politik atau hasrat kasur? Habis divaksin kok hilang hasrat politik gawat gitu. Emang divaksin tuh ada badan aku agak-agak ngedrop gitu kan. Memang pengaruh vaksin itu atau enggak, tapi banyak ditanya tuh memang ada pengaruh ke fisik kan, pengaruh ke fisik kita, agak lelam baik. Tapi karena itu memang lebih bagus kita begitu daripada kena covid. Tetap jaga protokol. Sama di ruangan bebas nggak pakai masker, tapi kalau di ruangan ya pakai masker. Itulah kalau saya nanya ini kan, nanya soal yang terhormat Bapak Helmi Hasan ini. Kayak orang labil aja. Jadi maaf, kemarin sempat diisukan mau jadi menteri. Sempat beredar wakil presiden. Iya. Terakhir yang belakangan ini menuju DPR. Nah sekarang balik lagi menyalon, coba lagi nyalon gubernur. Nah, ini kan labil nih. Memang seperti itu kah atau apa ini, Bang Helmi? Nah ini jadi kadang kalau kita ini sering berdiskusi dengan beliau ini kan hampir tiap malam teleponan. Kalau beliau ada di Bengkulu kita merapat di situ ya kan? Dan dalam suasana sebenarnya enjoy, kadang-kadang itu ngobrol dengan beliau itu sambil ngopi, kadang-kadang ada baju kaos gitu kan. Tidak pernah ada formal, karena kita di PAN ini memang kita sudah membiasakan bahwa yang penting materi obrolannya, bukan penampilan, bukan sikap, bukan ini kan, karena sambil bercanda-canda. Sebenarnya beliau ini juga nggak paham kenapa sampai seheboh ini kan begitu ya, kenapa sampai seheboh ini, karena beliau merasa biasa-biasa saja ya, masih menjalankan tugas-tugasnya. Buktinya hari ini beliau lagi di Brebes penandatanganan kesepakatan kota bahagia religius kan, seperti biasa-biasanya. Cuman memang ada dalam obrolan kita ini sebagian kader, terutama misalnya di daerah-daerah kan, kabupaten-kabupaten menginginkan beliau ini menjadi gubernur nantinya. Jadi alasan kami bertanya kepada kader-kader ya, konstituen yang ada di kabupaten-kabupaten, kenapa mau gubernur? Karena ternyata mereka ingin di kabupatennya ini ada ambulan kadin ya, di kabupatennya ini mereka ingin anak yatim tersantuni, janda tua tersantuni ya kan, Janda muda. Kakak yang itu nih. Janda muda itu kader-kader kita yang muda lah. Oh yang muda ya. Jadi kemudian apa namanya, mereka mendapatkan tanah ya kan, mereka mendapatkan bibit. Itu kan seperti pada saat Pak Wali, Pak Helmi ini mencalonkan gubernur sebelumnya ya, di pilgub sebelumnya itu kan bagaimana 100.000 lapangan kerja, 100.000 lahan pertanian ya, 100 hektar lahan pertanian. Nah ini ternyata itu masih diingat oleh masyarakat dan mereka ingin begitu, apalagi kan karena kota ini menjadi pusat ibu kota provinsi, mereka juga melihat bagaimana kemudian kesehatannya tertangani, ada BPJS gratis ya, kemudian pendidikannya tertangani, kemudian anak yatim, anak piatu, fakir miskin semua tertangani dengan baik. Ada nikah gratis, ada sunatan gratis gitu ya.
bahkan kemudian pada saat COVID di puncaknya ada rasmi, ya kan? Kemudian infrastruktur jalan, 1000 jalan mulus ini kan bergaung ke semua kabupaten. Ya. Jadi masyarakat yang tinggal di pedalaman, di pelosok, kabupaten-kabupaten ini kan merasa, mereka ingin bahwa mereka ini juga merasa sebagai warga kota. Jadi beliau sering menyampaikan, bahkan saya juga sering mendapatkan WA, ada warga Benteng minta BPJS ke kota, ada warga Benteng kemudian minta bantuan sekolahnya ke wali kota, ke Pak Helmi. Nah ini kan menunjukkan bahwa mereka tahu dan seakan-akan mereka merasa bahwa Pak Wali Kota bisa menangani itu juga, tapi kan nggak bisa karena itu secara regional kita berbeda, ya kan? Itu ranahnya gubernur, ranahnya bupati. Di luar sana nggak bisa. Iya, jadi tapi sebagian lain kader yang lain menginginkan Pak Helmi ini menjadi anggota DPR RI. Tujuannya apa? Mengangkat suara partai. Mengangkat suara partai, artinya kalau beliau mencalon di DPR RI, tentunya kan suara partai ini terangkat, ya kan? Tuh. Kemudian ada kader-kader juga yang merasa bahwa beliau ini pantas menjadi menteri. Ya. Kenapa berkata begitu loh? Pak Jokowi ini kan juga dari wali kota Solo, akan menjadi presiden. Artinya ekspektasinya seorang wali kota menjadi presiden itu menjadi hal yang biasa. Kenapa kemudian seorang wali kota menjadi menteri bukan hal yang biasa, kan gitu. Dan ini kan beliau juga sudah membuktikan prestasi beliau di Bengkulu, banyak sekali program-program yang memang bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini sebenarnya adalah keinginan-keinginan kader, ya, bukan keinginan beliau, gitu loh. Kalau keinginan beliau, kelak lah, ayo masih ada tugas. Itu selalu beliau sampaikan, kelak lah. Makanya kan terjadilah ada yang menyeret beliau ke pemilu legislatif, ada yang menginginkan beliau jadi pilgub, ada yang mengadang-adang kenapa bukan Pak Helmi jadi menteri, ya kan, ya macam-macam lah yang ada di kader begitu. Karena secara figur beliau ini cukup ya, bagus ya secara figur. Kemudian di Partai Amanat Nasional sendiri beliau ikon, ya kan, bahwa harus kita akui beliau kader terbaik. Bang Zulkifli pun iya betul. Iya, jadi terlepas dari apapun, beliau membuktikan pada saat pilgub kemarin suara beliau cukup bagus ya. Terlepas kemudian pasangan beliau kemudian meninggalkan kita semua ya. Takdir Allah jatuh ya, tapi beliau kemudian berjalan sendiri tapi suaranya signifikan ya. Bahkan yang senior seperti Pak Agustin, Pak Imron itu kan juga kalah oleh beliau. Tetap juara Bang ya. Iya, jadi dua tapi. Ya, jadi kita melihat bahwa ini potensial sekali. Jadi kader-kader ini juga karena memandangnya sebagai ikon, ingin yang baik, karena yang terbaik buat beliau. Karena kalau beliau juga mendapatkan yang terbaik, tentu kami kader ya, konstituen itu juga akan memperoleh yang terbaik. Karena faktanya beliau duduk dari wali kota 2 periode ya. Banyak sekali perubahan yang terjadi di kota Bengkulu. Nah, jadi artinya itu suara kader. Suara kader belum mutus. Belum. Pada saat kita tanya, wali ini bagaimana? Kader-kadernya ada yang minta ke Pileg, ada yang minta bahwa Pak Wali jadi gubernur. Jadi Pak Wali ini kemana? Beliau jawab, loh, saya ini nggak kemana-mana, Pak, saya masih wali kota. Hari ini saya masih wali kota. Saya selesaikan tugas saya sampai tuntas, baru nanti saya bicara yang lain, kata beliau. Bahkan kemudian yang mengagetkan kita bersama, ada wacana malah beliau dicalonkan ke DPR RI dari Dapil Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal. Loh, itu makanya kita kok ke sana gitu. Dicalonin di Jawa. Iya, dari DPP, wacana dari DPP beliau diperintahkan untuk mencaleg di dapil situ. Kata saya, kami ini galau. Jadi justru sebenarnya yang menjadi galau itu, yang jadi labil itu akhirnya kader-kader yang di bawah. Loh, bagaimana kami yang ada di sini Pak Wali diletakkan di Jawa Tengah? Nah ini kan sehingga keinginan kader, jangan Pak Wali ini aja jadi pilgub, Pak Wali itu jadi
Pileg saja dapil Bengkulu, tapi kan kita harus tahu bahwa Bu Dewi Koryati ini itu adalah ketua tim beliau pada saat Pilgub kemarin. Ya. Nah, beliau adalah anggota DPR RI dan 2024 beliau juga masih mencalon sebagai DPR RI. Ya Pak Wali itu juga tidak ingin menciderai ini. Ya, bukannya jadi ancaman kalau misalnya Bu Dewi nyalon DPR RI terus Bang Helmi juga ini. Tidak, makanya beliau sampaikan bahwa saya belum memutuskan apa-apa. Bahkan dia mendorong Bu Dewi ini tetap mencalon di DPR RI dan beliau tidak. Ini kami takutkan nanti beliau nggak nyalek di DPR RI, beliau juga enggak ke gubernur, beliau juga. Lah terus gimana ini? Tapi nah sampai hari ini itu hal itu menjadi misteri bagi kami kader. Karena belum ada keputusan yang Bang Helmi. Belum. Kita majuin ini. Belum, tapi kami sudah begitu kuat, begitu santer. Kabar beliau itu bahwa beliau itu dicalonkan di Jawa Tengah, di Dapil Brebes, Tegal dan Kabupaten Tegal. Nah ini kan cemas kan, jadi justru yang labil ini kader. Iya kan, karena kami juga tahu bagaimana beliau juga menghormati Bu Dewi Koryati ini, sehingga beliau menyampaikan tidak, kalau Bu Dewi Koryati masih nyalek ke DPR RI dari PAN, maka saya tidak. Nah jadi ini kan, ini enggak terus apa ini kami sampai hari ini kami masih menebak ini. Nah jadi justru yang labil kita, yang dia senyum-senyum saja kan. Bukannya Bu Dewi nyalon wali kota. Makanya ya persoalan kemudian pilkada beliau sudah sampaikan, pileg aja belum. Iya pileg aja belum katanya. Oh udah kita bicara pilkada katanya begitu kan. Enggak, saya penasaran ini yang nyalon wali kota Kak Tengku atau Bu Dewi atau yang lain lagi. Nah ini kita nggak tahu, makanya ini jadi misteri betul. Masih misteri betul karena selalu beliau artinya nyampaikan, yang lain masih ada kesempatan dong. Ya bahkan beliau katanya kalau Bu Dewi kemudian maju DPR RI tentu saya turun untuk bantu itu. Karena bagaimanapun Bu Dewi ini kader kita. Artinya PAN belum menetapkan siapa yang nanti maju gubernur, maju legislatif. Belum ada menetapkan. Masih wacana. Selalu pada saat kita kemudian membicarakan tentang pilkada itu, beliau jawab pileg aja belum. Berjuang dulu lah di pileg katanya begitu selalu. Tapi kan ini Kak, maaf nih ya. Di Jakarta itu udah heboh, kami pilpres atau ini. Bengkulu kan juga ini kan. Ya walaupun paling nanti saya dicecar nih sama netizen atau sama nyinyiran komentator apa ini soalnya. Ini Benny belum apa-apa udah ngomong 2024 dari sekarang. Tapi kan benar, semua partai ya di Bengkulu pun semua partai sedang merancang itu. Ya. Kalau PAN sendiri gimana? Ya, jadi sebenarnya belum masuk tahun politik ya. Karena di Agustus ini sudah masuk ke verifikasi partai politik. Ya, verifikasi faktual ya. PAN aman lah ya. Ya, PAN insya Allah aman dan dia tidak perlu faktual kalau partai yang ada di parlemen kan. Tidak perlu faktual. Tapi kita sudah mengurus itu ya. Sudah selesai dan mudah-mudahan dari dulu clear lah ya. Artinya bahwa tahun politik sudah masuk. Kita tandai dengan mulai verifikasi partai politik. Kemudian nanti setelah verifikasi partai politik mulai pendaftaran pencalokan ya, kemudian penetapan pencalokan, baru kemudian pemilu. Artinya tahapannya sudah kita mulai pada hari ini. Oleh sebab itu PAN juga memang sudah sepantasnya kemudian berbicara tentang pemilu legislatif, siapa calon-calon, siapa yang bertarung di pemilu legislatif. PAN juga sudah sepantasnya juga memang berbicara siapa yang kemudian bertarung di pilkada, karena jarak antara pemilu legislatif dengan pemilu kada itu nggak jauh. Pemilu legislatif di bulan Februari 2024, pemilu eksekutifnya di bulan November 2024, kan nggak jauh, masih dalam tahun yang sama. Oleh karena itu memang sudah sepantasnya berbicara tentang itu, karena persiapan maju pemilu legislatif, persiapan maju ke pemilu kada itu kan perlu waktu, ya kan? Misalnya begini, seseorang kader ingin kemudian maju ke pemilu eksekutif, tentu dia hari ini sudah bersiap-siap. Apakah kemudian dia membentuk tim, dia kemudian mencari dana, dia membuat jaringan dan sebagainya, pasti sudah harus dilakukan. Karena itu kan biasanya
dalam partai itu sudah ada ancar-ancar siapa yang kemudian kader yang tepat untuk di eksekutif, siapa yang lebih tepat di legislatif. Nah tapi pada hari ini kita berbicara dengan Pak Helmi itu, beliau juga selalu menyampaikan sudahlah menangkan dulu pemilu legislatif itu, karena kalau kita berbicara pemilu eksekutif kursi nggak ada mau ngomong apa, kan begitu. Benar juga, karena kursi yang dipakai untuk pemilu kada adalah kursi pada pemilu bulan Februari 2024. Kalau memang pemilu di legislatif kita PAN nggak menang, ya kita juga nggak mungkin berani berbicara banyak tentang siapa wali kota, siapa gubernur, siapa bupatinya. Itu kita tidak akan berani bicara banyak. Dan logis memang apa yang beliau sampaikan. Oleh karena itu beliau selalu katakan ya kader itu mulai sekarang itu mikirnya bagaimana memenangkan partai. Yakin PAN bisa menang untuk banyak kursi? Iya, ini yang kita lakukan. Nanti kalau nggak ada kursinya saya bawain kursi ini nanti. Gimana Kak? Jadi kalau kan ada kata-kata isi orang tua tuh, ikhtiar itu tidak akan menipu hasil. Oleh sebab itu yang pada hari ini kita lakukan ini adalah ikhtiar. Ikhtiar bagaimana kemudian PAN berbuat ya di masyarakat lewat program. Ya, harus disampaikan bahwa hari ini wali kotanya PAN, wakil wali kotanya PAN, ketua DPRD-nya PAN. Tentunya program-program ini memang selalu program-program yang ada di pemerintah itu selalu dibicarakan dulu di partai, selalu dibicarakan dulu di fraksi, ya kan? Karena bagaimanapun kader wali kota itu adalah kader PAN, ya kan? Ketua DPRD kader PAN, bahkan wakil wali kotanya kader PAN. Oleh karena itu sah-sah saja bahwa PAN kemudian mengklaim program pemerintah adalah program Partai Amanat Nasional. Ya sah-sah saja. Sama seperti misalnya PDIP mengklaim kerjanya Jokowi adalah kerjanya PDIP, sah-sah saja karena Jokowi adalah kader PDIP. Ya, sama seperti misalnya, provinsinya di mana? Ya, misalnya provinsi mengklaim, Pak Roydin mengklaim bahwa maksud saya PAN bisa nggak dapat suara di kabupaten-kabupaten apa ini? Nah iya, ini yang kemudian kita lakukan lewat program, lewat kemudian seleksi caleg, lewat kemudian kerja-kerja bacaleknya. Makanya kita akan ingin sampai hari ini kan belum memutuskan siapa yang kemudian menjadi bacalek tetap. Karena sampai hari ini semua yang ingin mencalek dari Partai Amanat Nasional juga harus kerja dulu. Nah, makanya ini kan jadi misteri kalau ditanya siapa calon wali kota atau calon gubernur dari PAN, itu masih jadi misteri. Kenapa? Siapa yang kemudian bekerja lebih keras, siapa yang kemudian berikhtiar lebih keras pada saat pemilu legislatif, maka dialah yang pantas kemudian mendapat mandat untuk menjadi kepala daerah. Nah yang misteri ini yang enak dibongkar kan? Kalau ngomongin politik itu enak ngedut sambil ngopi biar tidak tegang. Biasanya bicara politik kan agak tensinya nih, iya. Aduh rebutan kekuasaan ya. Ini misteri tadi. Pertanyaan saya, sudah ada gambaran belum PAN dalam pencalonan pilgub siapa? Sudah ada yang seleksi untuk wali kota siapa dan untuk di kabupaten-kabupaten ini. Ya, jadi gini, Kira-kira siapa tokohnya? kalau misalnya Di luar Bang Helmi Hasan. Ya kalau di pilgub ya rata ya, makanya tergantung misalnya ternyata Pak Helmi menang di Jawa Tengah. Setelah beliau menang, beliau nggak mau mana-mana, mau di DPR RI saja misalnya. Kita kan harus cari figur lain nih, ya kan? Ada figur Dewi kan, figur Koryati, ada figur ini. Saya pikir, oh ternyata Bu Dewi duduk juga di DPR RI, menang dalam pemilu legislatif di Provinsi Bengkulu, dapil Bengkulu. Ya ini kan juga jadi problem lagi. Beliau ini udah 3 kali ya? Udah 3 kali, 4 kali dengan ini, 4 kali dengan ini. Masih maju? Masih, dan kita inginkan beliau masih, karena harus kita ingat bersama-sama terlepas kemudian ada pro dan kontra. Pendidikan, beasiswa anak-anak di Provinsi Bengkulu ini kan banyak sekali yang tertolong oleh programnya Bu Dewi. Itu terasa. Nah, Pak, walaupun itu di luar dari Pak Helmi ya. Kalau dari PAN-nya dulu deh. Nah, Dewi tadi itu. Ya. Terus siapa lagi? Siapa lagi?
tidak tertutup kemungkinan juga misalnya ada dari luar ya, kemudian dia ingin. Enggak, saya nanya yang PAN dulu nih, kadernya siapa nih? Itu gubernur. selain Bu Dewi nih. Untuk gubernur. Untuk gubernur. Nah, siapa kira-kira? Ya. Kopi. Beberapa ya. Pak Junaidi Hamzah. Pak Junaidi Hamzah juga bisa kan. Pak Junaidi Hamzah. Kemudian makanya Pak Junaidi Hamzah ini kan dimajukan juga ke DPR provinsi kan. Dari Dapil Benteng Utara kan. Nah ini kan lihat suara beliau signifikan. Itu kan makanya banyak figur nanti yang akan muncul itu dengan suara gitu ya. Dengan suara setelah bertarung di pemilu legislatif kelihatan itu masyarakat itu menginginkan siapa. Tapi ada beberapa figur selain dari Pak Helmi ya. Dan saya rasa pantas kalau kemudian diuji dengan kader-kader partai lain, saya rasa pantas juga ya Pak Junaidi Hamzah, Pak Dewi Koryati kan rasanya pantas ya. Bahkan kalau Bu Yenita itu pernah bertarung di Kaur ya, dan beliau suaranya juga cukup lumayan ya di Kaur, nomor urut 2 ya waktu itu. Nah, tapi beliau juga pernah bersama-sama dulu pernah menjadi ibu bupati di utara, beliau juga punya basis di utara kan. Nah, itu ada beberapa hal yang kemudian ini kan tergantung bagaimana mendongkrak elektabilitas itu kan. Itu kan kerja partai kan. Saya kerja. Bukan mau mendongkrak elektabilitas kakak, tapi saya mau tanya kakak mau nyalon gubernur nggak kalau Bang Helmi tadi itu? Nggak maju. Siap lawan orang-orang tadi. Ini ragu-ragu, nanti kita tanya lagi. Ragu-ragu. Oke. Wali kota. Susah, figur wali kota. Belum. Gubernur dulu, kita selesaiin yang gubernur dulu. Kira-kira dari tokoh lain lah yang masuk catatan PAN, kalau sudah ada siapa? Kalau sampai hari masih kurang. Tergantung kemudian tokoh-tokoh yang lain ini mau bergabung dengan PAN apa enggak sih gitu dulu. Berarti gambarnya masih blur ya? Masih blur. Tapi makanya kita sekarang kan membuka PAN itu menjadi ruang yang seluas-luasnya, bahwa sampai hari ini PAN belum menentukan siapa gubernurnya, siapa wali kotanya, siapa bupatinya, ya kan? PAN hanya membuka diri terhadap pemilu legislatif. Silakan kemudian tokoh-tokoh yang merasa bahwa saya ingin nanti PAN yang mengusung saya menjadi wali kota, saya ingin PAN yang mengusung saya menjadi bupati, saya ingin PAN juga mengusung saya menjadi gubernur. Ayo ke PAN, ayo kita kemudian memenangkan pemilu legislatif ini bersama-sama. Saya belum puas sama jawabannya. Saya pengen kira-kira kalau saya bukan promosi ini ya, bukan saya ini, kira-kira Pak Rohidin tuh maju lagi, ada kemungkinan koalisi nggak sama Pak? Tergantung. Makanya ini kan ada KIB kita, di mana Golkar, P3 dan PAN gabung bersama. Nah, dan pemilu presiden nanti di 2024 sama dengan bersamaan dengan pemilu legislatif di bulan Februari. Di pusat kan Golkar sama PAN kan masalah. Iya, bisa saja. Makanya kan itu kan bisa saja terjadi ya. Kita hanya bahwa sampai hari ini sebenarnya secara pribadi Pak Helmi dengan Pak Rohidin juga tidak ada persoalan. Gitu ya. Kalau ketemu, sering bertemu mereka kan terakhir bertemu di mana? Di Merkur kan pada saat Pak Erlangga ke sini. Itu kan saja tidak ada persoalan. Bisa saja kita kemudian dengan P3 di kabupaten, di provinsi, bisa saja dengan Golkar, tidak ada persoalan apapun. Karena bicara politik ini kan bicara kepentingan ya, kepentingan kita nih sama enggak? Kalau PAN kan kepentingannya jelas bahwa PAN bagaimana kemudian rakyat ini terbantu, rakyat ini senang, itu ya azasnya PAN ini. Artinya kalau mau ayo kalau misalnya sama platform kita, ayo sama-sama begitu. Beli ambulan untuk masyarakat. Iya, makanya kan indah kalau misalnya di setiap desa ada ambulan yang memudahkan masyarakat yang berobat itu mudah gitu kan, pakai ambulan. Jadi impiannya kita begitu, PAN itu. Impian kita begitu, dan itu sudah kita lakukan di kota. Nah, oleh karena itu kalau misalnya di gubernur nanti ternyata bahwa impian dan keinginan kita sama, ya kenapa tidak? Karena prinsip bagi PAN-nya bagaimana rakyat ini
makmur dengan lahirnya pemimpin. Selain Pak RW itu, Ya kan kita lihat sekarang kan ada Pak Rofiansah sedikit beliau masih ya. Kemudian ada Pak Soleh ya. Pak Soleh, Oh yang ini ini itu kan ya. Bisa Sultan, jadi- Sultan. bisa jadi kan Sultan gitu. Kita lihat ada program, makanya ideologi apa namanya keinginan diusung itu apa, tapi kalau mau duduk jadi gubernur, ingin kaya, ingin gagah-gagahan, PAN akan menolak itu. Kan itu ya. PAN ingin bahwa ayo kita duduk sama-sama, ayo bagaimana kita membuat rakyat ini, apa yang kita lakukan untuk rakyat ini. Nah kalau clear sama pandangan kita, ayo kita jalan sama-sama begitu. Kalau nggak clear, buat gagah-gagahan, kemudian memperkaya diri, ya sudah berhenti, cukup. PAN tidak akan mau. Tetap PBB untuk rakyat. Iya, PBB untuk rakyat. Makanya kan kita punya jargon, ya, PAN menang rakyat senang. Oh, Pan menang rakyat Ya, senang. itu keinginan kita, dan itu sudah dicoba dengan 2 periode Pak Wali itu bagaimana ada 1000 jalan lurus, ya kan? Kemudian penerangan jalan di tahun ini nih, penerangan jalan ini saya sudah buka APBD, kita sudah mulai pembahasan APBD 2023. Itu ada LPJU penerangan jalan, bagaimana seluruh gang itu tersinari dengan lampu jalan. Nah, kemudian ada pembuatan rumah sakit di Nogalo. Nah, itu kan sudah ada juga. Kemudian pengembangan kota, kawasan perkotaan baru di wilayah Petungan. Itu kan sudah juga masuk. Nah, kenapa kemudian ada di sana supaya kita tahu bahwa inflasi tinggi, harus ada kemudian apa namanya anggaran padat karya ya, yang itu juga bisa menampung pekerja agar kemudian inflasinya nggak terlalu tinggi. Intervensi pemerintah dari APBD itu harus dilakukan untuk program-program yang padat karya. Nah ini sudah mulai kita juga bahas. Nah, mudah-mudahan. Tapi beliau selalu sampaikan, saya mau selesaikan dulu di periode ini. Dan saya berharap bahwa kader-kader saya yang sekarang ada baik di DPD maupun di DPD itu berpikir bagaimana kemudian PAN berikhtiar, bekerja keras untuk kemudian memenangkan pemilu legislatif. Setelah itu baru kita bicara siapa yang jadi bupati, wali kota, itu gampang nunjuknya kan beliau. Selalu beliau sampaikan. Tapi kalau di sounding atau di lobby sekarang sudah mulai atau bagaimana? Ya mungkin kerja-kerja sudah ada ya. Saya melihat bahwa banyak potensi yang ada di kader Partai Amanat Nasional. Ada misalnya Dedi Wahyudi ya, sahabat karib saya. Kemudian ada junior saya Pusmito Gunawan, Hedianto, Herimanto, kemudian ada ketua DPR hari ini Prianto, kemudian ada juga kader kita junior kita Dimpo. Itu kita lihat bahwa ini semuanya cemerlang ya, semuanya cemerlang, semuanya bagus. Tapi kemudian ini harus diuji, semuanya diuji kemudian dalam pertarungan pemilu legislatif. Kita kan nggak bisa rasa-rasa nih, rasa-rasa populer, rasa-rasa dipilih rakyat, rasa-rasa disenangi. Itu kan nggak bisa kita rasa-rasa dalam politik. Politik itu selalu diuji dengan elektibilitas. Elektibilitas itu bisa fakta dari elektibilitas itu adalah melalui pertarungan politik, apakah di pemilu legislatif atau di pemilu eksekutif. Jadi itu yang kita, makanya semuanya ayo silakan, kader-kader itu diberi ruang seluas-luasnya, bahkan non kader yang di luar dari Partai Amanat Nasional diberi ruang seluas-luasnya untuk bertarung di dalam Partai Amanat Nasional memenangkan pemilu legislatif. Siapa yang kemudian suara terbanyak? Nah, ini tentu yang akan menjadi pertimbangan. Oh, itu soal suara terbanyak itu masih sekarang. Masih. Suara terbanyak misalnya oleh itu. Ya, bahkan hari ini suara terbanyak dia akan menjadi pimpinan dewan, pimpinan di legislatif. Suara terbanyak itu yang akan dicalonkan menjadi kepala daerah. Mungkin nanti ada yang sayang, wah saya sudah duduk di legislatif, suara selanjutnya siapa, kan begitu ya. Nah, jadi ini yang nanti kita bicarakan dalam konsensi ya. Nah, siapa yang kemudian menjadi ketua DPR, siapa yang kemudian menjadi wali kota, bupati, siapa yang kemudian menjadi gubernur, itu terjadi setelah usainya pertarungan politik di pemilu legislatif. Oke, saya cut dulu sampai ini tadi. Di gubernur tadi kita masih ngomongin orang-orang lama. Apa enggak ada sosok baru Pan? Ya bisa jadi mungkin
sebenarnya ada juga kader kita yang orang Bengkulu ya, orang Bengkulu asli, Bang Yandri, wakil ketua MPR. Itu kan juga satu hal yang potensial, dan beliau wakil ketua umum di Partai Amanat Nasional, Waketum. Itu orang Bengkulu asli. Nah, bisa juga ada kemungkinan beliau turun nah, makanya ini kan keinginan kader. Kalau kader mungkin mengajak dan beliau merasa bahwa beliau harus turun gunung ke Bengkulu, ya kenapa tidak? Itu kan potensi juga. Bagaimana beliau menjadi anggota DPR RI dari Dapil Banten. Orang Bengkulu tapi dapat DPR RI dari Dapil Banten. Bahkan beliau punya potensi, punya jadi anggota DPR, bahkan sekarang ketua MPR. Artinya dari segi kepemimpinan, ya, kemudian dari segi pengetahuan beliau terhadap pemerintahan itu sudah cukup kuat sekali kan. Yang jelas linknya di pusat juga. Iya, linknya di pusat, teman-teman yang jaringan beliau di pusat sudah cukup bagus. Itu kan bisa jadi potensi juga. Kalau misalnya kemudian Pak Helmi enggak, makanya kan semua kita harus lakukan simulasi. Nah, tapi baru nyaman kita, enak baru ngomong begitu itu kalau PAN-nya sudah menang di pemilu legislatif, gitu loh. Baru lebih terang. Terlihat itu terang siapa yang potensi, siapa yang disukai rakyat, siapa yang dipilih rakyat, ya kan? Kan terang di situ. Yang untuk wali kota, siapa dari kader-kader yang sudah nampak kira 2024? Nah, yang saya lihat ini juga masih buram juga, karena Bang Beti Wahyudi sana Pak. Iya, itu kan bagian ikhtiar beliau. Iya, bagian dari Tapi belum terkunci. Karena siapapun belum terkunci. Masih terbuka. Makanya faktornya tadi itu bagaimana kemudian peran beliau di pemilu legislatif. Nah, saya tanya dari PAN sendiri, siapa kira-kira? Ya kuat semua ya, Pak Dedi Wahyudi. Bahkan mungkin kalau PAN bisa menang di kota ini kan tidak jadi persoalan bahwa kita akan mencalonkan wali kota dan wakil wali kota sekaligus berpasangan dari PAN, kenapa tidak? Kalau kemudian kecukupan kursi itu ada. Apa sanggup lawan 7 kursi? Ayo pindah dulu nomor 2 lah. Ya, kan harus diingat nomor 2 bahwa dari Bangken, ya Bangken, Pak Wali, kemudian 2 periode, Pak Helmi 2 periode ya. Itu kan PAN semua. Nah, hari ini justru bahkan kader PAN itu lebih banyak lagi yang menonjol. Kalau dulu kan misalnya kader PAN-nya Pak Helmi ya, yang kelihatan menonjol, yang lain tidak. Sebelumnya kan kader PAN yang menonjol Bangken, yang lain tidak begitu kelihatan. Tapi hari ini kan kelihatan. Mungkin kalau teman-teman lihat Kusmito, teman-teman melihat Dedianto, teman-teman melihat Dempo, teman-teman melihat Herimanto, kan teman-teman melihat ketua DPR hari ini Supriyanto, semuanya kan menonjol, ya kan? Semuanya artinya secara elektabilitas saya yakin mereka punya kan semua. Teman-teman juga melihat bagaimana Dedi Wahyudi dengan peran beliau ya, yang benar-benar siang malam kadang turun ke masyarakat, itu juga kansnya kuat sekali. Nah, tapi kan ini kan kita baru rasa nih, yang rasa jangan-jangan misalnya saya merasa wah saya ini yang lebih pantas, rakyat ini suka sama saya, itu kan perasaan kita, ya kan? Begitu juga yang lain, mungkin perasaan saja. Oke lah, supaya itu tidak menjadi perasaan, ayo kita bertarung di pemilu legislatif. Siapa yang kemudian kontribusinya kuat sekali terhadap suara yang diperoleh oleh PAN, nah dialah yang pantas. Saya kan lagi ngobrolnya sama kakak nih. Lagi-lagi saya tanyain sama kakak, ada peluang nggak? Atau minat nggak untuk maju? Nah, jadi begini. Kalau minat, saya ini lebih cenderung kemudian mensyukuri nikmat. Waktu jadi anggota DPR periode pertama, saya berpikir bahwa saya bersyukur bahwa saya duduk dan saya bisa membantu banyak orang. Ya, kemudian terjadi pertarungan pileg kedua di 2019. Saya berpikir
masih dipercaya rakyat, gitu ya. Ya. Ya coba dengan pemilu ternyata duduk lagi. Dan yang terakhir ini kalau kita berbicara ini pemilu dulu, pemilu legislatif dulu nih. Dan saya diperintahkan oleh Partai Amanat Nasional untuk maju di provinsi. Ini ketar-ketir sebenarnya. Tapi kalau kemudian perintah partai, saya harus lakukan karena saya kader partai. Kalau di PAN ini selalu ada yel-yel. Kader siap, PAN menang. Kader siap, PAN menang. Artinya pada saat kemudian perintah partai itu terjadi, siap. Harus siap kemudian kamu ke pemilu legislatif. Siap. Provinsi misalnya. Oh, ternyata partai kemudian berubah pikiran, jangan ke provinsi, kamu tetap di kota. Ya harus siap juga. Begitu juga kemudian dalam pertarungan pemilu kada. Ya kan? Setelah pemilu legislatif terjadi, dipanggil oleh partai. Kamu terjun ke sana. Harus siap. Bukan persoalan mau nggak mau, suka ada suka. Ya harus siap. Dengan platform yang kemudian disampaikan oleh partai. Kamu lakukan ini untuk rakyat, sejahterakan rakyat, senangkan rakyat, bahagiakan rakyat. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, oh, Coba saya godain kakak dulu. Kak, Bang Helmi udah 2 periode, nggak bisa nyalon lagi, ya kan? Lah ini kesempatan loh kak, mau nggak? Ya makanya itu kalau perintah ya, kalau itu perintah. Tetap nunggu perintah. Iya, tapi kalau saya ini selalu merasa bahwa teman-teman ini lebih potensi, lebih baik. Itu selalu saya merasa itu apa yang dilakukan oleh Supriyanto, Timko, itu selalu lebih baik. Mereka baik sekali dalam bekerja. Itu saya merasa selalu seperti itu dan saya belum. Tapi kemudian pembuktiannya itu nanti di pemilu legislatif. Apakah yang saya lakukan selama menjadi anggota DPR ini ada harganya di mata rakyat, ada baiknya di mata rakyat? Silakan rakyat menilai. Dan itu kan jatuh kepada pilihan. Kalau misalnya enggak, bagaimana kita berbicara tentang itu? Tapi kalau kemudian dalam pemilu legislatif ternyata rakyat yakin, percaya, kemudian melakukan pilihan terhadap saya, ya kita juga tentu ini jangan disia-siakan. Kemudian rakyat juga menyatakan, Pak, ke eksekutif, kepala daerah, konsekuensinya pilihan rakyat jatuh ke sini. Itu juga harus kita lakukan. Jadi kalau misalnya ditanya pada saya, mau nggak? Ada nggak? Keinginan atau enggak. Kalau ditanya saya, enggak. Tapi kalau kemudian di pertanyaan itu ditujukan pada rakyat, mau nggak rakyat kemudian memilih pemimpinnya si A, si B, si C? Dan itu kan bisa dibuktikan lewat survei, kan begitu kan? Lewat pemilu legislatif. Udah mulai survei? Belum, kita mungkin survei ini di bulan September. Nah nanti dari situ kan kelihatan probabilitas. Ya, cuman yang harus kita lakukan ini sebagai kader ya, itu jangan tidur di rumah, bergerak setiap hari, ya kan? Perhatikan rakyat, ada yang sakit bawa ke rumah sakit, ada yang nggak ada BPJS urus BPJS-nya, ada yang nggak bisa bayar sekolah bantu bayar sekolahnya, ada yang ditahan ijazahnya bantu. Iya, di rumah, ya begitu. Ada yang sirine mampet, nanti tidur di rumah orang lain. Iya, jadi kejadian jangan tidur, jangan Di tidur hotel di pula. rumah, jangan pelesir keluar, Oh, bekerja saja. Jadi kalau pelesir tidur di rumah ya berhenti jadi anggota DPR kan begitu ya, nggak ada gunanya bagi rakyat. ini kan nggak cuma bicara pada depan untuk kader-kader lain, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi kita ini punya struktur di tingkat provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan. Bahkan kalau saya ini punya tugas membentuk struktur sampai ke tingkat namanya Suprali. Semuanya kemudian kita minta perhatikan tetangga kiri kanan, perhatikan wilayah saudara yang di kecamatan, DPC, perhatikan wilayah kecamatannya, yang kemudian di ranting tingkat kelurahan, perhatikan warga di tingkat kelurahan. Laporkan kepada kami yang ada di legislatif, laporkan kepada wali kota sebagai kader PAN, laporkan kepada wakil wali kota, ya kan?
setiap hari itu harus ada kerja itu. Makanya setiap hari di WA grup kami itu banyak sekali yang minta BPJS, kan? Yang minta kemudian bahkan hari ini ada yang meninggal di di Grand Corpri, jenazahnya harus dibawa ke Muara Enim, ini juga harus dilakukan karena di warga kota, cuman ini dimakamkan di sana di kampung halamannya, sudah berangkat setiap hari itu. Dan itu semuanya dari kader. Kalau mengandalkan saya atau mengandalkan Pak Wali Kota itu kan terbatas. Tapi karena kader ini semuanya bergerak di bawah, sehingga kita terpantau. Dan setiap hari, bahkan dalam satu hari pernah kita menerima WA itu sampai 150 WA. Yang berbagai macam persoalan, dari mulai lampu jalan, ya, siri mampet ijazah, masih ijazah. Kemudian hari ini ada yang minta seragam anak, orang tuanya nggak mampu beli seragam. Ini hari ini kita lakukan advokasi juga, ya, seragam ya. Kemudian ada yang BPJS, ada yang kemudian tergeletak lagi operasi, biaya nggak ada, itu setiap. Nah ini kan kenapa muncul itu? Karena kader bekerja. Kalau kader nggak bekerja kan ini nggak kelihatan. Nah ini yang kami inginkan bersama selaku pimpinan di partai, kader bekerja. Makanya saya katakan jargonnya pan menang, rakyat senang. Ini berkah ngobrol hari ini tentang promosi ya. Kita bicara soal pan, hujan turun. Itu berkah apa ini? Berkah. Gini ya? Tapi kalau ada badai-badai ini yang kita ngeri. Kalau hujan gini berkah. Dari tadi kita bicara soal gubernur, wali kota. Hei, kami yang bupati ini gimana? Sudah ada kader dari pan Banyak sekali. Ya contoh kader kita yang di Lebong itu kalau kopi itu adalah kader Pak. maju lagi. Ya, insya Allah beliau tetap. Karena saya lihat bagus ya. Kemudian di Rejang Lebong ada Fikri, beliau pemenang kedua kemarin. Dan tentu beliau akan maju lagi dengan persiapan yang matang. Kemudian di utara kita lihat juga Jenika bisa bagus atau Pak Jokowi Jandra, atau kemudian kapan kader kemudian muncul dalam wilayah. Hampir di setiap kemudian di Bengkulu Selatan ada Bapak Riam, gitu kan. Itu juga bagus sekali. Kemudian di Paur ini juga kader yang diusung PAN kemarin yang bupati hari ini itu juga bisa jalan. Dan mana lagi di Seluma juga. Seluma tentu kita akan lihat perolehan yang hari ini menjadi anggota DPRD provinsi itu kan juga potensial kemudian dicalonkan bupati. Muka-muka juga potensial dicalonkan oleh menjadi bupati karena di sana ada Pak Novian. Bahkan kalau kita bicara hari ini wakil wali kota kita itu kan orang muka-muka juga. Itu potensial semua. Nah, iya. Makanya ini semua kita lihat. Sehingga setelah kita selesai pemilu legislatif, distribusi ini kemudian kita lakukan. Benteng juga hari ini ketua DPD-nya Pak Munir ya. Munir tokoh persiapan beliau saya lihat juga ada di Benteng. Atau juga kemudian saudara Dempo ya, itu juga orang Benteng. Iya, bisa juga kita lakukan itu. Karena ini kan tergantung kemudian di legislatif. Iya, legislatifnya, keinginan rakyatnya, kemudian kerja daripada kader-kader ini sendiri. Jadi semuanya bagus-bagus. Tinggal kemudian lakukan distribusi, menunggu hasil pemilu. Insya Allah kalau benar-benar kita ikhtiar doa seiring ya, kuat ikhtiar, kuat pula berdoanya, insya Allah bisa. Pas selesai, pas hujan mau deras. Oke lah, kamu berjuang nggak? Ya, Mudah-mudahan thank you. ya apa yang diinginkan